Timnas Indonesia akan segera memasuki panggung besar. Tanggal 9 Oktober 2025 akan jadi titik awal perjuangan skuad Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebuah laga yang tidak mudah karena lawan pertama yang harus dihadapi adalah tim kuat Arab Saudi. Bertempat di King Abdullah Sports City, duel ini akan jadi ujian pertama Patrick Kluivert dalam meracik komposisi terbaik skuad merah putih. Beberapa pekan jelang laga, Kluivert sudah memanggil 28 pemain. Ada wajah-wajah yang hilang, seperti Marcelino Ferdinand dan Mees Hilgers. Namun ada pula sosok yang kembali, yakni Ole Romeni. Pertanyaannya, seperti apa susunan pemain Indonesia nanti jika diturunkan dengan formasi andalan 4-2-3-1? Kiper, Emil numero uno. Di bawah Mister Patrick Kluivert punya 3 pilihan. Ada Emil Audero, Maarten Paes, dan Hernando Ari. Namun publik tampaknya sudah bisa menebak siapa yang akan berdiri tegak di bawah Mister. Maarten Paes, yang sebelumnya sempat dilanda cedera, belum tentu bugar 100%. Hernando Ari hampir pasti akan jadi kiper ketiga. Maka nama Emil Audero berada di barisan terdepan. Performanya bersama Cremonese di Serie A begitu solid. Dari 5 laga yang dimainkan, ia mampu menjaga 3 kali clean sheet dan hanya kebobolan 3 gol. Emil tidak hanya menghadirkan refleks cepat, tapi juga ketenangan, aura yang sangat dibutuhkan ketika menghadapi tekanan lawan sekelas Arab Saudi. Lini belakang, Verdonk atau James di kiri. Di sektor pertahanan, ada satu nama yang hampir pasti, Jay Idzes. Meski di Sassuolo menit bermainnya terbatas, di Timnas Indonesia ia adalah tiang utama. Pendampingnya kemungkinan besar adalah Kevin Dix, bek tangguh yang kini memperkuat Borussia Mönchengladbach. Dix punya pengalaman dan kemampuan duel udara yang bisa menjadi kunci saat menghadapi striker-striker berbahaya Saudi. Namun persoalan muncul di sisi kiri. Apakah Kluivert akan mempercayakan pos itu kepada Calvin Verdonk atau justru Dean James? Verdonk sejatinya lebih kokoh ketika dipasang sebagai bek kiri, tapi dalam beberapa laga terakhir, ia sempat digeser ke lini tengah. Sementara Dean James, dengan kecepatan dan kualitas umpan silang, seringkali jadi opsi berbeda. Melihat kebutuhan Indonesia yang kemungkinan akan lebih banyak bertahan, Verdonk bisa jadi pilihan utama di kiri. Sedangkan James mungkin dimajukan satu level ke depan. Di kanan, Sandy Walsh kemungkinan besar akan jadi pilihan utama. Meski bersama klubnya, Buriram United, ia kerap dimainkan lebih maju. Namun bersama Garuda, Walsh bisa jadi benteng sekaligus motor serangan dari sisi sayap. Lini tengah, Tom Hay kembali, Miliano jadi andalan. Sektor tengah akan sangat krusial. Di sini, nama Tom Hay hampir pasti kembali masuk starting 11. Pada jeda internasional sebelumnya, Hay memang sempat jadi pelapis. Tapi kini, dengan statusnya sebagai pemain Persib Bandung dan jatah menit bermain reguler, Hay kembali menemukan ritme terbaiknya. Ia kemungkinan akan berduet dengan Joey Pelupesi, gelandang jangkar yang rajin merusak alur serangan lawan. Kombinasi keduanya bisa menghadirkan keseimbangan. Di posisi gelandang serang, Patrick Kluivert punya beberapa opsi. Stefano Lillipali membawa pengalaman. Ricky Kambuaya menghadirkan determinasi, sementara Beckham Putra bisa memberi kejutan. Beckham tampaknya akan mendapatkan sebesar. Ia memang kerap dimainkan di sayap kiri. Namun di Persib ia beberapa kali diplot sebagai gelandang serang. Energi muda, visi permainan, serta kepercayaan diri tinggi bisa jadi senjata rahasia untuk membongkar pertahanan Arab Saudi. Di sisi kiri,
peluang besar akan diberikan kepada Dean James. Ia punya kualitas umpan silang yang presisi, serta mampu turun membantu pertahanan. Hadirnya James di sektor sayap kiri akan memberi keseimbangan, apalagi jika di belakangnya ada Calvin Verdonk. Sementara itu, di kanan, nama Emiliano Jonathans hampir pasti akan jadi pilihan utama. Penampilannya saat melawan Lebanon membuat banyak pihak yakin bahwa ia memang pantas menempati pos itu. Emiliano bukan hanya cepat, tapi juga punya kemampuan menusuk yang bisa mengganggu fokus bek Arab Saudi. Lini depan, Ole Romeni starter atau cadangan? Nah, di posisi penyerang, inilah sektor yang paling menarik. Patrick Kluivert memiliki beberapa opsi. Ramadan Sananta, Ragnar Oratmangoen, Mauro Zylstra, dan Ole Romeni. Sananta kemungkinan besar masih akan menjadi pelapis. Ragnar, meski punya kualitas, masih berusaha kembali ke performa terbaik setelah sakit, maka pilihan mengerucut pada Zylstra dan Romeni. Nama terakhir, Ole Romeni, baru saja kembali dari cedera engkel yang dideritanya di Piala Presiden 2025. Ia memang sudah berlatih lagi, tapi jarak pertandingan yang begitu dekat membuat kondisinya sulit mencapai 100%. Karena itulah besar kemungkinan Romeni hanya akan duduk di bangku cadangan. Dengan kondisi itu, Mauro Zylstra bisa jadi starter. Meski di klubnya belum banyak mendapat menit bermain, Kluivert bisa memberinya kesempatan. Nah sobat, sampai di sini video kita tentang informasi seputar sepak bola. Simak terus channel ini untuk mendapatkan update informasi yang menarik selanjutnya. Jika terdapat informasi yang kurang tepat, mari kita diskusi di kolom komentar. Semoga terhibur dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.